Selamat pagi, ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun di Jurnal Lembu. Mohon maaf ketinggalan satu hari kemarin karena sibuk banget mempersiapkan banyak kegiatan. Jadi baru kali ini kita mulai podcast lagi untuk menebus hari kemarin. Oke. Semoga teman-teman udah merasakan ambience ya tahun 2023 ya. Saat ini lagi banyak hujan ya. Dan moga-moga hujan yang kita terima ini hujan berkah, bukan hujan sial ya. Hujan berkah, banyak rezeki buat kita semua. Karena mau gak mau, kalau cuaca panas terus harus dilawan pakai dingin. Karena juga buat tumbuhan-tumbuhan kita juga yang di sekitar kita, mereka harus hidup juga dengan air yang ditetesin dari langit ya. Walaupun katanya polusinya juga nggak bagus juga. Baik, tentunya teman-teman biasanya kalau habis liburan itu duitnya tuh langsung habis. Kadang-kadang gue juga lihat di Instagram kayak Overheard Keuangan gitu ya. Kalau misalnya terima gajian tanggal bulan Desember, terima sekitar 4 juta, terus tahu-tahu masuk di Januari sisanya cuma berapa rupiah doang gitu. Nah, apakah ini benar? Gue juga kurang yakin ya. Postingan yang ditampilkan apakah benar demikian? Bahkan di Instagram lainnya itu juga ada kasih posting gambar gitu, di kiri dan before and after gitu ya. Jadi before-nya itu gajian 4 juta lebih, tahu-tahu after-nya itu tinggal 100 rupiah lebih lah gitu. Ya, banyak juga beberapa temen bilang ini pasti gajian nih, ini pasti gajian. Masalahnya gajiannya bukannya pengeluarannya yang banyak, bukan itu, tetapi gajinya aja yang kurang gitu. Bener juga sih, masuk akal gitu. Yang menarik buat gua sebagai refleksi gua adalah setiap gaji yang kita terima memang setiap orang tuh beda-beda, berdasarkan levelnya, berdasarkan pengalamannya ya, berdasarkan jam terbangnya, memang beda-beda. Tetapi sebenarnya ada hal yang sama menurut gua, bahwa setiap orang berapapun gajinya harusnya bisa ngatur keuangannya gitu. Memang gak bisa ngelawan dengan makin mahalnya bahan-bahan makanan gitu. Kalau orangnya tajir banget, misalnya dia bisa omsetnya sebulan 60 juta atau 50 juta. Ya kalau buat bahan kebutuhan sih yang receh-receh pasti bisa dipenuhin. Tetapi jangan sampai lupa, kadang-kadang gaji gede juga gaya hidupnya jadi gede gitu. Sekali lagi, gaji gede kadang-kadang gaya hidupnya jadi gede. Nah, pertama, hal yang seperti ini harus bisa manage keuangan gitu, supaya jangan sampai gaji gede, gaya hidup kegedean gitu, sehingga jadi habis gitu. Saya juga memahami ada rekan-rekan yang gajinya misalnya di toko, kerja di toko itu kerja mati-matian, gajinya kecil gitu ya. Dan mau gak mau, khusus buat rekan-rekan yang merasa dirinya kurang gajinya, sadar, jangan mengeluh. Pertama, tips dari gua adalah atur keuangannya dengan baik, pengeluarannya diatur, jangan ngiri sama orang. Belajar untuk tidak mengiri pada orang. Nah, atur baik pengeluarannya, mana yang perlu, mana yang penting, mana yang berguna. Kedua, karena sadar lo kurang gajinya,
selalu belajarlah mencari peluang. Mencari peluang, belajar dari orang lain, memperbanyak relasi dengan orang lain untuk mencari cara bagaimana menambah pemasukan gitu ya. Jadi jangan mengeluh, tetapi carilah relasi, carilah peluang di mana gua bisa menambah pemasukan. Hal itu yang menjadi penting, karena dua tips ini itu juga terjadi dari hidup gua sendiri. Kita harus belajar cari macam-macam peluang. Sekali kita bisa belajar mencari peluang-peluang, maka kita akan menjadi terbiasa untuk mencari peluang gitu. Dari opportunity to my habit, to my habitus gitu. Dari sebuah opportunity menjadi habitus kita untuk mencari peluang-peluang. Memang bukan hal yang mudah, tetapi kalau nggak pernah mencoba, maka nggak akan bisa gitu. Semoga terinspirasi buat teman-teman pagi ini. Salam dari gua Lembu Tambun. Gua mau bersiap-siap untuk kerja dulu. Nantikan dan tetap dengerin podcast gua. Salam dari gua Lembu Tambun.